Oh, bobotnya enteng sekali bro, dengan layar 13,3 inch. Dan sekarang kita mau review langsung bro, dua buah laptop sekaligus untuk segmen bisnis di varian Lenovo yang terbaru, yaitu Lenovo ThinkBook 13S series. Yang di dalamnya ada varian i7, ada juga varian Intel Core i5. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sama saya lagi Samudin di Karisma Channel tentunya. Dan kali ini kita akan ngebahas laptop high end bro, atau biasa disebut dengan varian Ultrabook series. Dan mungkin buat teman-teman yang tahu varian high end ataupun Ultrabook, umumnya laptop ini akan memiliki beberapa ciri yang umum. Misalkan laptop itu speknya tinggi, tampilan desain berkelas, dan juga harganya tinggi juga. Tapi sebenarnya teman-teman pernah nggak kalian memperhatikan hal sepele seperti ini? Ketika teman-teman membeli seri Ultrabook series, tapi ukuran layarnya 13,3 inch, dan kalau dibandingkan dengan varian yang 14 inch, itu harganya dia sedikit lebih tinggi loh, atau mungkin bahkan jauh lebih mahal. Pernah nggak memperhatikan? Mungkin ada teman-teman yang pernah, ada juga yang belum. Kenapa kok bisa seperti itu? Jawabannya simpel, karena vendor itu memang memasukkan ukuran layar 13 inch ke dalam ranah premium bro. Dan ini terjadi di semua merek, nggak cuma Lenovo aja. Misalkan di Asus juga ada, di Acer ada, HP ada, di semua merek yang lain juga ada. Makanya kalau kalian membeli varian laptop yang ukurannya 13 inch, harganya itu lebih tinggi, jangan kaget bro, karena itu termasuk laptop premium. Contohnya, untuk varian laptop yang kita review sekarang ini adalah varian Lenovo ThinkBook 13S G2 ITL. Jadi jelas sekali ini laptop dia menggunakan layar 13,3 inch dan hardware-nya juga beda bro. Ini laptop kalau kita lihat mungkin sepele ya, dia itu sama-sama menggunakan hardware IPS tapi resolusinya beda bro. Ini laptop menggunakan resolusi Full HD tapi aspek rasionya beda. Jadi Full HD-nya itu angkanya lebih luas. Dia menggunakan pikselnya di angka 1920 kali 1200 dengan aspek rasio di angka 16:10. Yang efek sampingnya ketika laptop ini kita gunakan, otomatis sudut pandang kita akan lebih luas di dalam layar monitor. Terlebih lagi di varian produk ini juga dilengkapi dengan akurasi layar yang cukup bagus di angka 100% sRGB dan juga memiliki kecerahan di angka 300 nit. Yang juga akan berefek samping kalau kalian gunakan entah misalkan buat meeting di luar ruangan ataupun di dalam ruangan, laptop ini akan sangat nyaman sekali di mata kalian bro. Plus produk ini juga memiliki banyak sekali standar sertifikasi, yang salah satunya di layarnya dia memiliki standar sertifikasi yaitu TUF Rainland. Itu adalah sekilas tentang layar ukuran 13,3 inch bro. Nah, untuk ciri yang lain, seri Ultrabook itu juga memiliki bodi yang berkelas. Contohnya laptop ini, dia memiliki full body aluminium, tapi tetap enteng bro. Jadi laptop ini bobotnya di angka 1,2 kg dan juga memiliki standar sertifikasi military grade 810H. Jadinya pas kalian gunakan untuk mobilitas yang cukup tinggi, nggak usah khawatir ini akan gampang bermasalah bro. Terus produk ini juga dilengkapi dengan colokan I/O port yang cukup lengkap. Thunderbolt ada semua di varian kedua buah laptop ini. Kan yang kita review ada yang varian i7, ada juga varian i5. Sementara kalau kita ngomongin soal kelebihan seri premium di laptop ini, tentunya adalah sistem security yang jempolan bro. Nah, ini adalah hasil rekaman dari kamera yang sudah ada di varian ThinkBook 13S G2 ITL. Jadi kamera ini sudah memiliki sistem security berupa privacy shutter dan resolusinya di angka 720p. Untuk yang selanjutnya, sistem security-nya produk ini juga dilengkapi dengan sensor fingerprint yang posisinya terletak di tombol power. Jadinya pas kalian ingin membuka laptopnya, tinggal tekan satu tombol langsung bisa login bro. Cukup simpel sekali. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan berbicara tentang pengalaman penggunaan keyboard di varian ThinkBook 13 ini bro. Jadi seperti varian ThinkBook pada umumnya, kalau kita gunakan buat ngetik, wah, ini enak sekali bro. Selanjutnya produk ini juga dilengkapi sama backlight lampu warna putih yang bisa kita setting lewat tombol function dan juga tombol spasi. Untuk yang selanjutnya, pengalaman yang berikutnya yang enak juga adalah pada penggunaan touchpad-nya. Jadi dengan produk ini posisi touchpadnya itu pas di tengah-tengah. Terus kalau kita gunakan, dia itu untuk tombol klik kiri dan juga klik kanan menyatu sehingga tampilannya udah cukup elegan seperti ini. Plus ini produk
kalau kita gunakan untuk mendengarkan audio, misalkan untuk nonton YouTube, atau pas kita gunakan untuk nonton drama Korea misalkan, di audionya istimewa bro, karena produk ini sudah menggunakan sound dari Harman Kardon, plus dia untuk softwarenya ditambahi Dolby juga yang bisa kalian setting ke dalam settingan Lenovo Vintage. Jadi intinya ini udah cukup premium sekali untuk berbagai aktivitas kalian, entah sekedar mencari hiburan pas lagi bad mood ataupun untuk mengerjakan kebutuhan kantoran. Oke, sekarang kita akan ngebahas spek apa aja yang ada di kedua buah varian Ultrabook dari Lenovo ini bro. Jadi kedua buah laptop ini selisih harganya itu Rp3.300.000. Jadi memang yang kita review sekarang adalah Vari i5 sama i7. Perbedaannya cuma ada di 3 poin. Yang pertama dia beda prosesor. Kalau yang i5 pakai i5, yang i7 pakai i7 Gen 11 semua. Yang kedua, produk ini beda Windowsnya bro. Yang i7 pakai Windows 10 Pro, sementara yang i5 dia menggunakan Windows 10 Home. Sementara yang ketiga, ini adalah beda harganya. Untuk varian i7 di harga Rp17.499.000, sementara yang Core i5 di harga Rp14.299.000. Sementara untuk komponen yang lain semuanya sama, RAM sama-sama 16 GB, terus penyimpanannya juga sama-sama 512 GB, tapi sudah menggunakan PCIe generasi keempat kawan. Jadi kesimpulannya kalau kita berbicara untuk varian laptop Ultrabook series pada seri ThinkBook 13S G2 ITL, kedua produk ini menurut saya udah cukup premium sekali bro, karena kita bisa melihat dari segi semua ciri-ciri fisiknya, terus juga harganya, termasuk spek yang ada di dalamnya. Tapi kalau kita ngomong soal performance dari kedua buah produk ini, pas kita tes untuk benchmark, misalkan kita gunakan untuk 3D Mark, Geekbench, ataupun pas kita gunakan untuk beberapa tes gaming yang pada notabene adalah untuk kebutuhan gaming yang cari hiburan, ini udah cukup playable kok bro. Cuman memang ini bukan masuk ke dalam kategori laptop desain ataupun gaming, karena pada dasarnya laptop ini tidak memiliki VGA discrete grafis. Menurutnya di sana kawan. Cuman kalau kita ngomongin soal ketahanan daya baterai, wah ini spesial sekali bro. Karena laptop ini udah sangat awet sekali baterainya. Dari dalam laptop ini sudah tertanam 2 buah baterai yang masing-masing di angka 56 Wh. Jadinya daya tahan baterainya itu bisa tahan di angka 13 jam lebih pas kita coba pancar untuk nonton YouTube. Ini udah benar-benar istimewa. Tapi kalau saya merasakan perbedaan antara varian produk ini dengan varian produk yang saya punya di varian ThinkBook 14, ya perbedaannya benar-benar kerasa bro. Dari laptop yang saya punya itu dia pakai Core i3, layarnya 14 in dan resolusinya juga beda banget. Intinya adalah ini masuk ke ranah Ultrabook series dengan harga yang ditawarkan jauh sekali perbedaannya dengan varian yang memang cuman menggunakan layar 14 in. Dan poinnya ini adalah laptop premium yang memang akan kita gunakan untuk berbagai kebutuhan bisnis dan kita butuh untuk mobilitas yang cukup tinggi. Sudah mungkin cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat ulasan singkat ini biar teman-teman kalau mau cari laptop bisnis bisa membedakan antara ukuran layar 13 in dan 14 in itu dia beda kastanya bro. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke.